Halo guys, selamat datang di channel gua Omong-Omong Saham. Di video kali ini kita akan bahas saham milik negara ya, yaitu BBNI ya. BBNI itu hari ini turun 70 poin ya, 1,85%. Di video kali ini kita akan bahas ya secara cukup komprehensif ya, secara fundamental, teknikal maupun money flow ya, kita akan lihat ya. Dan apakah BBN ini sudah waktunya serok? Ya, nanti tentunya kita akan ambil kesimpulan ya di akhir ya guys ya. Tapi guys, sebelum lanjut gua infoin kembali ya, buat kalian yang pengen gabung supaya dapat badge loyalitas ya, ini bisa klik gabung ya di supporter Bang Omong-Omong. Ini dapat rekomendasi saham-saham yang mau bagi dividen plus juga tentunya saham-saham yang posisinya sedang golden cross ya. Untuk belajar intens itu semua di supporter Bang Omong-Omong kalian bisa lihat. Plus tentunya juga ada saham-saham pilihan ya, calon multi bagger ya guys ya. Untuk BBN ini sekarang ya, ini ya guys ya, sebenarnya cukup wajar sih ya guys ya untuk BBN ini kalau longsor ya. Karena apa? Karena memang secara dividen ini sudah masa-masa ex-date gitu loh ya. Dia kemarin Maret itu bagi dividen ya. Jadi wajar ya, 1 bulan terakhir kita coba lihat ya. 1 bulan terakhir itu sudah turun 560 poin, 13% ya. Dividennya ini gitu guys ya, penurunan harganya lebih tinggi daripada dividennya ya. Dividennya cuma 300 berapa ya BBN ini guys, 349. Ternyata 1 bulan terakhir harganya turun 560 ya. Buat kalian yang beli di menjelang cumdit pasti kena yang namanya trap gitu loh ya guys ya. Oke, jadi hari ini memang asing juga lebih banyak jualan ya di BNI ini. 104 beli, 105 jual ya. Jadi lebih banyak jualnya. Kita coba lihat guys untuk fundamentalnya dulu ya guys ya. Saham BBN ini sebenarnya fundamentalnya sudah oke apa belum ya? Ya ini guys, jadi memang untuk secara fundamental ini sekarang justru harganya ini lagi oke punya ya, 6,9 PI ya. PBV ini 0,81 ya, ini cukup menarik ya. Meskipun ya sebenarnya memang untuk tahun ini ada pergeseran laba ya. Laba bersihnya itu turun, tapi kita akan kasih lihat ke kalian ya penyebab turunnya ini seperti ini guys ya. Jadi guys, untuk tahun 2025 ini labanya sampai dengan Februari 2 bulan awal itu 4,2 triliun ya. Untuk tahun ini itu cuma 2,49. Tetapi sebenarnya guys, secara pendapatan bunga dan beban bunganya ini sebenarnya lebih baik ya. Pendapatan bunga bersih itu di 6,9 ya. Inti core perbankan ya di sini guys ya, duitnya itu paling besar itu dari sini ya, pendapatan utamanya ya. Nah untuk tahun kemarin itu sebenarnya cuma 6,09 ya, jadi sebenarnya lebih unggul ya, lebih unggul ini ya guys ya, 900 miliar ya. Tetapi ya di bagian bawah ternyata guys, laba bersihnya tahun ini itu sebenarnya lebih unggul ya. Tahun ini laba bersihnya 3,4 triliun. Tahun lalu itu 3,2 triliun. Tetapi karena ada komprehensif lain ya. Jadi ada ini ya. Jadi ada keuntungan yang dari pengukuran kembali program pensiun ya. Terus ini ya, perubahan nilai wajar ya. Ini tahun lalu itu plus ya, plusnya 900 M, jadinya laba bersihnya itu ini ya 4,2 T. Kalau tahun ini 2,49 T ya. Karena tahun ini ada penyesuaian ya
ini itu program pensiun itu jadinya minus 210 M, sama ini ya, perubahan nilai aset wajar itu turun 695 ya. Tapi ini tuh sebenarnya guys, ini tuh sebenarnya ini guys ya, pengakuan ini guys ya. Jadi ini timbul biaya segini ini karena setelah realnya ternyata jika sebelumnya itu dianggapnya ini positif, ternyata ini tahun ini tuh realnya ternyata negatif gitu loh guys ya. Jadi ini sebenarnya tidak berasal dari operasional bisnis guys ya. Jadi sebenarnya ini masih bisa diabaikan ya kalau untuk laba yang dari komprehensif ini ya. Tapi tentunya tetap berpengaruh ya, karena memang ini cukup signifikan. Tapi tentunya kalau laba ruginya itu turunnya penyebabnya dari pencatatan akunting seperti ini tentunya bisnisnya tidak turun, ini sebenarnya masih bagus ya guys ya BBNI ini ya. Jadi kemungkinan di pencatatan berikutnya bisa aja ini menjadi positif juga gitu ya, karena ini memang dari ini gitu guys ya, dari pengakuan pencatatan yang ternyata tidak sesuai dengan asumsinya gitu loh ya guys ya. Jadi misalnya kita asumsikan bahwa program pensiun itu ini gitu guys ya, biayanya itu cuman 100 juta, ternyata realnya ternyata 300 juta. Jadi ini harus disesuaikan kembali gitu loh guys ya, pencatatannya ya. Inilah yang menyebabkan penghasilan komprehensifnya ya ini jadi turun ya, padahal sebenarnya kinerjanya lebih baik gitu loh ya guys ya tahun 2026 ini ya. Kita akan lihat nanti, ini masih tentunya masih panjang ya. Ini cuman baru 2 bulan pertama ya guys ya. 2 bulan pertama 2026 ya. Jadi secara fundamental guys, ini sebenarnya oke ya untuk BBNI ini. Secara fundamental bagus. Kita akan coba lihat chart fundamentalnya. Posisi ini guys, ini untuk PE-nya, PE 6 ini adalah apakah sudah sangat murah ya. Secara tren ya, tren deviasi PE ini tuh sangat murah ya, posisi sekarang ya. Tetapi guys, secara PBV gimana? Secara PBV juga sangat murah guys ya BBNI ini ya. Jadi secara fundamental bisa disimpulkan ini sangat murah guys ya BBNI ini ya. Buat kalian yang investor tentunya melihat BBNI ini sangat menarik ya guys ya untuk dikoleksi gitu guys ya. BBNI ini sebuah bank BUMN yang rutin bagi dividen ya. Dividen yieldnya sangat besar ya, dengan harga sekarang itu dividen yieldnya 9,42% ya. Kalau dividennya sama kayak ini gitu guys ya. Dividennya ini guys ya 349. Sorry. Kalau 349 ya benar sekitar segini ya. Jadi BNI ini secara fundamental sekarang harganya ini sangat murah ya guys ya. Ini cocok buat yang suka jangka panjang ya. Nah, kita akan coba lihat juga secara flow guys. Secara flow-nya gimana guys ya. Cara uang yang ini ya, uang yang aliran uang, maksudnya aliran uang yang ke BBNI. Nah ini guys, ini memang alirannya banyak yang kabur nih guys ya, distribusi guys, banyak yang buang guys. Jadi emang banyak sekali yang buang, akhirnya ya memang wajar lah harganya jadi longsor ya. Jadi secara money flow ini dibuang ya, lagi dibuang. Jadi nggak ada jaminan bahwa harga ini itu terendahnya ya, bisa aja besok lebih dalam lagi gitu loh ya guys ya, bisa aja gitu ya. Kita coba lihat teknikalnya nih guys ya. Kalau kita lihat teknikal guys, ini memang guys ya di bawah, jauh ya di bawah MA50 dan MA100 nya ya guys ya. Secara RSI ini juga sekarang sudah habis golden cross ya, harusnya ini guys ya sudah waktunya berbalik arah sih ya guys ya. Harusnya sudah waktunya berbalik arah. Kemarin itu supportnya itu jebol ya, membuat support baru di
tiga tiga ini guys ya, di 3510 ya, 3510. Jadi secara teknikal ini sebenarnya sudah waktunya balik arah ya, tapi tetap hari ini masih koreksi gitu guys ya. Jadi BBNI ini sebenarnya untuk trader itu sebenarnya juga kurang cocok sih ya guys ya, karena dia itu pergerakannya volatilitasnya itu agak lambat gitu guys ya, kurang cepat ya. Trader itu cocoknya main yang volatilitasnya cepat-cepat gitu loh guys ya. Jadi untungnya itu juga cepat ya. Trader kok masuk ke saham BBNI ya, mungkin menurut gue sih kurang sesuai ya. Tapi kalau buat investor jangka panjang ini guys sangat menarik guys ya. Secara money flow dia memang lagi dibuang ya. Secara teknikal dia sudah mulai waktunya rebound. Secara fundamental ini super murah ya. Jadi buat kalian investor jangka panjang, menurut gua ini gitu guys ya, timing yang tepat ya untuk beli BBNI. Tapi tentunya ya karena masih volatil ya, secara money flow masih dibuang-buang orang banyak ya, masih banyak yang jualan, banyak aliran duit yang keluar, pengen keluar ya dari BBNI ya, pengen buang BBNI. Jadi ini bakalan masih akan banyak koreksi-koreksi, bahkan bisa ke supportnya lagi di 3510 ya. Kalau mau beli menurut gua investor jangka panjang ya, ini bisa cicil-cicil aja gitu loh guys ya, cicil-cicil, jangan langsung all in ya guys ya, cicil-cicil untuk investor jangka panjang. Untuk trader gak cocok banget main di BBNI guys, mending cari yang lain aja ya. Ini slow guys ya gerakannya ya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu teman-teman kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.